Jadi ada juga dari Palu, kemudian ada juga dari Makassar, ada dari Mamuju misalnya. Tapi kalau kita memang 100% biji kakao Sulawesi Tengah. Coklat, kalau 1 tetes air dia rusak, Pak. Terutama ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya aktivitas, itu sangat bisa produktif dengan olahan coklat ini. Bisikers, Selamat datang di Bisik, Bincang Asik, BIC, Sharing Informasi dan Kebijakan. Oke. Bisikers, kali ini ya kita bicara episode yang menarik, yaitu episode cinta. Nah, karena ada coklat di sini dan selalu kita asosiasikan coklat dengan cinta pada hari-hari Valentine seperti itu ya. Dan kita ada tamu yang juga luar biasa bersama kita. Kita ada Ibu Fatimah. Nah, Ibu Fatimah ini adalah pemilik dari coklat Rapo Viaka. Dan saya ditemani selain dengan host kita, kali ini juga ada tamu yang menarik dari ISEI Sulawesi Tengah, Pak Suparman. Nah, nanti kita akan diskusi lebih banyak tentang coklat karena terus terang saya juga penggemar coklat. Cuman sayangnya yang selalu saya dengar coklat, kalau lihat Belgian coklat. Tapi sebelum lebih jauh kita ada game kecil gitu ya, karena kita mau mengetes nih narsum kita sepaham apa, secinta apa. Karena yang pasti cinta kan, secinta apa dengan coklat. Baik, kita siapkan Bu dalam waktu 15 detik gitu ya. Nanti Bu Fatimah bisa sebutkan hal-hal unik atau menarik tentang coklat, khususnya coklat Sulawesi Tengah. Oke, kita mulai dari sekarang. Coklat Sulawesi Tengah itu pertama kalau yang diolah oleh IKN itu adalah 100% dia menggunakan coklat Sulawesi Tengah, tidak pakai coklat yang lain. Dan juga dia adalah coklat yang memang berfermentasi, jadi secara kualitas sudah sangat teruji. Oke. Lolos ya? Iya. Pas waktunya. Oke, jadi ini 100% dari coklat Sulawesi Tengah dan fermentasinya sudah teruji. Berarti rasanya juga bukan kaleng-kaleng lagi. Kotak-kotak. Betul. Tidak salah. Jadi ada beberapa area dalam bisik ini kita bicara tentang sisi sosial, kemudian sisi budaya pariwisata, dan sisi ekonomi. Nanti Profesor akan bicara tentang sisi ekonominya bersama Pak Parman, bagaimana IC juga punya masukan-masukan gitu ya. Tapi kita akan mulai dari sosial, karena Cika ini dari golongan Gen Z ya, yang mungkin tentu suka coklat ya, Cika. Suka sekali. Ada pertanyaan apa? Sangat suka coklat. Nah, ini tuh saya lihat ada banyak persen-persen, kayak itu ada 60%, ini ada tadi yang 80% ya kalau tidak salah. Itu berarti kandungan coklat yang di dalamnya ya? Iya. Nah, kalau saya sendiri, Pak, sukanya itu dark coklat kalau misalnya coklat. Berarti semakin tinggi presentasinya, semakin berarti semakin itu bukan karena warnanya, tapi komponen. Iya, betul. Bukan karena warnanya ya. Dan lebih sehat katanya ya kalau makin. Iya. Karena lebih sedikit gula. Karena gulanya hanya sedikit sekali. Ya, gitu sedikit ya. sekali gulanya. Lebih pahit ya. Sebenarnya kalau kayak Gen Z begini harusnya dia harusnya mereka suka milk, Pak. Nah, ini kalau pakai dark berarti memang dia paham dengan coklat. Iya, soalnya lebih suka dark coklat daripada, sebenarnya suka juga sih coklat-coklat. Dan ini bagus buat para pemirsa. Apa bedanya milk coklat sama dark coklat? Nah, ini buat pengetahuan. Oh iya. Kalau milk coklat itu konten kokoanya itu adalah 60%, tapi kalau dia sudah dark itu dia sudah 80% ke atas sampai dengan 100% itu ya komponen konten coklatnya. Ketika kita bicara, jadi kita mulai sentuh sedikit ke ekonomi ini. Ketika kita bicara tentang ekonomi itu ada 2 poin yang sangat penting. Membuat produk kita itu menjadi nomor 1 atau membuat produk kita itu menjadi satu-satunya. The number one or the only one. Gitu ya. Kalau satu-satunya kan begini poinnya, orang lain juga bikin coklat.
di daerah lain juga bikin coklat. Ya. Apa yang membuat orang, aku coklat yang Palu itu yang top? Apa itu kira-kira yang kita Seperti yang saya sebut tadi, Oke. Pak, kalau Oke. misalnya coklat kita ini memang dia menggunakan 100% biji kakao Sulawesi Tengah. Oke. Mungkin coklat lain juga ada, tapi mereka mencampur. Jadi ada juga dari Palu, kemudian ada juga dari Makassar, ada dari Mamuju misalnya, tapi kalau kita memang 100% biji kakao Sulawesi Tengah. 100% biji Iya. kakao Sulawesi Tengah. Iya. Dan itu apa ya? Ini kan di Cagar Biosfer Lorindo, Pak, di wilayah Cagar Biosfer Lorindo, tapi juga yang satu daya tarik iya, tersendiri iya, itu. tapi di kawasan yang bisa diolah. Iya. Kenapa kita begitu getol untuk itu? Karena dengan harapan apa ya? Petani itu tidak ke dalam, Pak. Iya, Mereka iya. itu Oke. Memaksimalkan lahan yang mereka punya, bukan masuk ke dalam untuk apa ya? Kalau hanya untuk penelitian dan semua. Harapannya seperti itu. Ini kayaknya ke Pak Parman ini. Kayak Pak Parman ini. Kan semua orang bicara tentang IKN, apa yang harus kita peluangkan untuk IKN gitu ya. Ini dia menemukan dua. Sebenarnya saya kalau orang bilang tentang pangan dan sebagainya itu saya terasanya biasa saja. Tapi ketika orang bilang IKN dan akhirnya hadir ambassador dari berbagai negara, maka yang mereka pikirkan itu apa yang mau kami lihat atau kami dapatkan di wilayah-wilayah sekitarnya itu. Poin tentang Lorindo tadi itu satu poin tersendiri ya. Terus kemudian poin tentang coklatnya tersendiri gitu, karena ada satu pengalaman saya. Kita bikin summer school dan menghadirkan anak-anak muda, ada dari Swiss, ada dari Jerman, ada di Palu ini. Di Palu ini. Dan mereka datang, mereka pergi ke kebun coklat, setelah itu mereka mencari coklat dan itu luar biasa gemasnya. Terus saya tanya, kan di negara Anda juga ada coklat itu? They went, no, this is different. Ini berbeda karena kami makan coklat di pohon coklatnya. Di pohonnya, iya betul. Bagaimana itu kira-kira Isay melihat ini sebagai satu peluang atau gagasan ke depan? Oke, baik. Ya. Sebenarnya pemetaan coklat di Sulawesi Tengah sebenarnya dianggap baik dari sisi kualitas tadi sudah dipaparkan. Problem yang mendasar adalah produksi. Jadi tidak ada satu lahan yang cukup luas, kakao yang diusahakan, misalnya kayak kopi ratusan hektar. Kakao di Sulawesi Tengah itu rata-rata ujungnya berfokus pada rumah tangga, kebun-kebun ada di depan, ada di belakang. Jadi itu keterbatasan sehingga supply chain-nya untuk terutama ke industri, nah ini kurang. Atau kalaupun ada, dia langsung ke pengepul dan ke ekspor. Konsistensi pasokan ya bisa menjadi satu soal tersendiri. Memang ada sedikit problem di kita itu. Ketika padi ditanam, setelah itu muncul coklat ditanam, Bang padi. Setelah itu padi lagi tinggi, tobang lagi coklat. Ini semua tobang semua ganti durian. Dia ada coklat rasa durian nggak nih? Belum ada. Ini tuh adanya Itu soalnya aromanya kuat, sementara kalau misalnya kita produksi dengan aroma yang kuat itu mempengaruhi yang lain karena daya serap coklat itu Pak tinggi sekali dengan aroma. Tidak saya masuk tadi soal coklat dan durian. Problemnya misalnya di kawasan Parigi Mauto, itu kan dulu banyak kebun coklat, kemudian beralih ke durian, ke montong dan lain-lain. Nah itu kemudian juga mengurangi produksi itu. Gitu. Gitu. Tapi Manggeroni punya pernyataan tadi menurut saya menarik karena saya punya pengalaman 2018 itu saya ada di Belgia. Ini saya sengaja kasih tahu ini. Di Belgia ketemu dengan penjual-penjual coklat itu kan luar biasa itu. Lalu dia bilang coklat yang kami datangkan dari Venezuela itu ditanam antara coklat dengan pisang, sehingga saya agronomi sebenarnya, saya bilang pertanian, tapi saya juga agak sedikit heran dan sedikit berpikir coklat itu punya aroma yang mengandung pisang. Nanti akan diteliti lagi ditanam bersamaan ya. Iya di sekitar bisa karena coklat itu kan dia butuh naungan, jadi naungannya itu adalah pisang dan membawa aromanya. Bagus, Mang Nur bilang tadi terkait dengan Belgia. Kita selalu dengar coklat itu kalau kualitas coklat Belgia. Sampai ice cream ada coklat Belgian coklat sama gitu. Nah itu kapan kita bisa Indonesian chocolate naik? Itu sampai marah istri saya. Dia bilang, Anda tidak tahu Indonesia punya coklat?
Saya tidak tahu. Saya ini punya coklat di Parigi. Saya orang tidak tahu Parigi di sini. Itu dibiarkan. Nah ini karena itu saya jadi mau nanya sama Ibu, mungkin ada informasi, karena kalau kita ngomong kopi, salah satu untuk kompetisi kopi dia ada cupping kan, nilai cupping berapa, 90 berapa standarnya. Nah, kalau coklat tuh ada nggak sih standar? Iya, ada juga. Kalau coklat Pak itu dia harus punya kadar air, kadar air, terus dia punya sampah, kulitnya itu termasuk kulit termasuk sampah ya. Itu yang menjadi paling prioritas sih. Kadar air dengan itu. Maksudnya kadar air harus lebih kecil apa lebih tinggi? Lebih kecil. Rendah. Lebih rendah. Semakin itu rendah. Iya, semakin rendah. Iya. Seperti itu. Dan juga ada proses yang paling kalau kita di coklat itu kritis, itu adalah proses apa ya? Apa namanya? Pada saat pengolahannya itu Pak, ada namanya apa lagi ya? Jadi dia apa? Pengolahan apa? Di fermentasinya? Di fermentasinya, kemudian di temperingnya Pak. Pada saat sudah selesai itu semua pengolahannya itu ada namanya tempering. Jadi kalau tempering itu salah atau penanganannya salah atau tidak tepat, maka yang misal kita memproduksi 1 ton, maka 1 ton itu akan rusak. Nah, berbeda dengan yang non premium Pak. Kalau non premium begitu kita lelehkan, cetak, selesai. Nah, ada, di situ ada perbedaan. Itu terkait yang kadar air tadi itu ya? Kalau premium itu Pak di sisi pada saat pengolahan ada namanya pressing itu, memisahkan antara cake dengan lemak. Nah, kalau kompon mereka mengambil cake tadi untuk diproses lebih lanjut. Nah, itu. Jadi artinya butuh alat dong di situ ya? Alat Pak. Menjadi penting alat. Iya. Apa yang menyebabkan kerusakan tadi itu yang akhirnya rusak 1 ton itu? Jadi kalau tempering itu Pak, dia fungsinya menaik turunkan suhu untuk mengkristalisasi semua coklat yang ada di dalam, menghomogenkan unsur coklat. Ada susunya, ada gulanya, gitu. Jadi kalau itu tidak tepat, maka begitu dicetak Pak dia melembek, bukan mengeras. Nah kayak gitu. Satu, kedua, coklat kalau 1 tetes air dia rusak Pak. Ya, kalau misalnya kita lagi melelehkan proses kita pembuatan coklat, kemudian tiba-tiba ada air yang 1 tetes menetes, itu akan merusak coklat Pak. Tidak bisa sama sekali. Ya, makanya coklat yang premium itu sedikit di atas harganya. Selain memang bahan baku dan penanganan pada saat proses produksinya itu yang sensitif skill. Pak Pro, karena pernah juga ada info ya, jadi ada orang Indonesia ternyata dia jadi salah satu chef untuk salah satu brand internasional. Jadi kayaknya juga mekanisme bukan hanya dari bahan baku, tapi bagaimana kemampuan meracik sehingga ada taste yang spesial yang memang nanti masyarakat jadi suka gitu. Nah, apakah memang ada semacam apa ya istilahnya peracikan gitu, benar gitu ya? Iya. Oh, oke. Kalau saya lihat, permisi Prof, saya coba pinjam ini. Ini saya lihat kalau yang lain semuanya cuman tulisannya coklat Sultan. Tapi yang khusus yang kopi Pak, kalau Bapak lihat itu ada Lorelindo tulisannya. Itu berarti kopinya juga dari Sulawesi Tengah ya? Iya. Saya ambilnya di Napu Pak. Itu Bank Indonesia punya binaan kayaknya yang kopi Kamanuro. Berarti bukan hanya coklatnya 100% dari Sulawesi Tengah, tapi dari rasa kopinya juga. Itu tadi mungkin. Dan ini mungkin juga, mungkin masyarakat mau tahu juga, kalau nggak salah ini sampai udah ada permintaan ekspor Bu ya? Ada Pak, di Cina kemarin. Di Cina ya, berapa? Jadi 22 ton waktu itu Pak. 22 ton? Jadi cuman, ya itu. Ada kendalanya ya? Ketersediaan. Ya, kita diberi waktu 1 tahun untuk 1 kontainer Pak. Bayangkan saja sebegini penuh 1 kontainer. Mereka minta 1 bulan. Saya bicara dengan Pak Kadis, pada akhirnya kita minta, dia bilang oke lah 1 tahun. Ya tetap kita tidak bisa 1 tahun, karena kenapa? Kapan begitu penuh kontainernya, 1 tahun masa expirednya sudah habis. Ya seperti itu. Tadi Pak, karena makanan ya. Mungkin jadi pertanyaannya gini Prof, berapa lama sebenarnya masa panennya ini? Masa tanam sampai panen satu coklat itu? Kalau panennya itu sepertinya Bapak yang tahu ya. Kalau 6 bulan? Tahunan? Tanam tahun saya. 3 tahunan. Kalau nanti dia panen, ada musim panen. Iya, ada musim panen. Nggak, berarti artinya cukup lama juga ya buat petani untuk dari kalau tanam, mau konsisten. Kan petani kadang-kadang gini, ini nggak menguntungkan, dia ganti lagi yang ini. Iya. Karena itu ada kita punya pilihan tadi itu. Konsistensinya adalah soal misalnya dia produksi, kemudian
hama ini, pegeret batang dan lain-lain. Nah, itu yang paling berat sehingga produksi coklat yang diharapkan itu tidak mampu menyuplai pasar. Lokal saja tidak mampu. Iya. Saya baru pulang dari Poso dan saya mengunjungi kebun coklat. Nah, jadi salah satu problem dari petani itu adalah kebersihan kebun. Jadi pemeliharaan. Jadi itu berkait dengan harga coklat dan grade dari coklat. Grade A. Kalau alternatifnya misalnya kemudian kita bikin dalam bentuk estate ya, kebun besar yang dikelola secara intensif seperti mungkin kelapa sawit atau kopi kan sudah berhektar-hektar ya sekarang. Ratusan. Iya, bisa menjawab konsistensi pasokan tadi itu ketika ada tantangan gitu kan. Ya. Jadi selalu kan bertanya karena beliau orang ekonomi, selalu begini, kita sudah produksi tidak ada pasar. Ini sudah ada pasar, kita tidak bisa produksi. Iya, itu dia. Jadi kendalanya terbalik ini sekarang. Telur dan ayam. Siapa dulu lah sebenarnya. Siapa dulu yang saya jadi tertarik juga. Teman-teman kalau anak-anak sekarang gimana? Apa lebih sukanya dalam konteks branding ya? Harus luar negeri gitu? Dalam negeri juga? Justru kayaknya akhir-akhir ini kita semakin ini sih ya, Gen Z ini semakin suka hal-hal yang berbau lokal. Misalnya justru sekarang kalau misalnya soal pakaian, kita angkatan. Ya, angkatan kami lah. Ya, angkatan kami. Bukan angkatan itu yang mereka. Sering buat campaign seperti berkain. Jadi kita beberapa kali itu pernah juga ada kayak misalnya konser di Palu, itu kita pakai kain batik. Nah, kita sebenarnya suka sama hal-hal lokal. Terus apalagi sekarang kalau perempuan ya, make up, skincare itu kita lebih cari yang produk lokal. Nah, selagi kualitasnya itu baik dan bisa bersaing, gitu kenapa enggak begitu? Betul. Nah, artinya kalau seperti itu ya, mungkin kita mau kembali ke Bu Fatimah ya. Bisa ceritakan sedikit nggak trik tips ya kalau kita mau berusaha di bidang coklat gitu ya. Kan pasti ada jatuh bangun juga nggak tiba-tiba langsung sukses gitu ya. Tadi itu katanya satu tetes air aja bisa rusak semua, jadi pasti mungkin bisa share ke teman-teman. Iya Pak. Sebenarnya kalau saya Pak pengennya terutama ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya aktivitas itu sangat bisa produktif dengan olahan coklat ini. Karena pasar itu bagus kalau saya. Pasarnya bagus. Iya, kenapa saya bilang bagus? Per hari ini harga coklat 198.000 Pak. Oh iya. Per kilo. Iya. Biji fermentasi. Sekarang naik sekali ya harga naik sekali kan. Nah, waktu kemarin itu masih 60.000. Nah, tiba dia 198.000 per kilonya. Kita ini berpikir bagaimana kira-kira. Tapi alhamdulillah kemarin kita coba pasar ekspor habis Pak. Habis ya. Di tempat itu kurang lebih kita mungkin atau urutan pertama atau kedua yang produknya itu habis. Sekian juta kita punya Jadi pikir saya bahwa kita mungkin sudah punya konsumen yang loyal Pak dengan ini. Mereka sudah pasti tahu kalau rasa, misalnya sudah tahu rasanya enak, mereka sudah tahu akan rasa. jadi langganan. Ya, kemudian mungkin juga mereka sudah punya informasi bahwa harga kakao ini naik, wajar kalau ini naik. Iya. Pesnya kami di Expo kemarin Pak. Dan alhamdulillah itu iya. Oke. Nah, tapi gimana? Mungkin bisa jelaskan sedikit sebenarnya tahapan-tahapan, misalnya tadi ibu-ibu rumah tangga bisa bantu, itu apa sih yang harus bisa mereka lakukan? Skill apa yang harus mereka dibangun? Kalau skill sebenarnya tidak banyak, hanya bagaimana mereka bisa belajar sedikit tentang olahan coklat itu, karena sebenarnya tidak jauh berbeda dengan olahan yang biasa mereka bikin ya, olahan coklat dari kue rambutan misalnya. Hanya perbedaannya hanya tempering Pak. Nah, saya secara pribadi itu sangat terbuka. Tempering yang tadi menurunkan suhu. Iya, menurunkan suhu untuk menghomogenkan Pak unsur yang ada di dalam coklat. Nah, saya secara pribadi itu sangat terbuka. Siapapun yang mau belajar, silahkan. Saya tidak menyembunyikan satupun saya punya resep untuk itu. Tidak satupun. Itu bagus banget. Tidak That satupun. is the point.
Makanya diundang pada masih ada Tidak satu pun. Jadi nanti Itu selalu kita saya IC sampaikan. dan Bank Indonesia Nah, akan itu. coba Itu kolaborasi. poin. Kita buat pelatihan ya, mungkin Kita bisa antara buat workshop. Iya. workshop. Pasti anak-anak Gen Z sekarang itu lagi seneng-senengnya workshop loh Pak. Nah, benar. Ya, mereka lebih suka daripada seminar. Maksudnya kalau seminar kan kita duduk mendengarkan. Tapi kalau workshop mungkin kita bisa ada yang kita lakukan langsung gitu. Sehingga enak. Ya langsung ada kegiatannya gitu. Kan dari Poso kan? Nah, sini waktu dari Poso ke Saluopa. Iya. Pas masuk Saluopa itu ada petani kopi di situ. Iya. Kopi apa? Kakao. Coklat. Kakao. Itu saya disediain dan saya kaget pas lihat buka. Ternyata kok putih ya, bukan coklat. Jadi buah coklat dibuka isinya putih. Iya memang. Dan saya bisa langsung makan itu. Iya, Saya iya. coba. Enak juga kayak kecapi Pak Iya. rasanya. Apa asam-asam Iya, manis gitu iya, kan. iya, benar. Nanti bijinya yang coklat. Ternyata bijinya dijemur lagi kan. Iya. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, itu kan saya Kita tidak yakin. menikmati di dalam bijinya itu. Saya nggak tahu kan anak-anak sekarang ya nggak tahu. Ah, ya. Oh, Iya. gitu Pak. Iya, dia nggak tahu dia bahwa itu ada coklat. Dia kira coklatnya begitu coklat. Langsung seperti itu. Ya, pas buka langsung bisa dimakan kayak begini. Coklat itu yang di dalam biji-biji tapi Iya. yang kita nikmati sebenarnya hanya Iya. apa ya Betul. lendir-lendirnya itu aja sebenarnya. Nah itu kan menarik sekali kalau kita kombinasikan itu dengan pariwisata ya. Iya, Pak. Ke Saluopa tapi ada makan Iya. coklat ini kan ini Rapoviaka, Pak. Bisa Rapoviaka. panen Pak, bisa panen. Rapoviaka. How to do berarti. Betul. Iya. Pariwisatanya ke how to do. Hal itu seperti Bukan tadi how to say tadi atau cerita kan how to buy-nya udah disiapkan sama bisa ekoturism. ekoturism. Iya. Orang datang belajar untuk lihat-lihat, terus main ke air terjun, balik lagi lapar makan lebih coklat. Kemarin kemarin itu saya sempat kasih pelatihan olahan coklat secara tradisional di Desa Kamarora. Ya, jadi itu petani kelompok tani Pak ya, saya ajarkan begini secara tradisional. Mereka tuh senang sekali karena artinya mereka bisa menikmati sesuai coklat itu tidak hanya biji, tidak hanya sekedar menjemur terus mereka sudah bisa bikin coklatnya. Jadi saya sampaikan bahwa coklat yang Ibu olah hari ini adalah coklat yang sangat berkualitas. Jadi tidak usah beli yang ini lagi. Mereka bilang, ada sudah tahu caranya. Kayak gitu. Seperti ini Pak, cuma memang tidak seperti ini kualitasnya karena ada proses mesin ya, peralatan yang harus mendukung. Tapi setidaknya mereka sudah tahu bahwa, oh ternyata saya bisa ternyata coklat ini dibikin minuman dan bikin candy. Ini adalah potensi dan hanya nggak potensi ya, tapi memang sumber daya yang luar biasa dari Sulawesi Tengah. Dan tentu rekan-rekan bisik kita akan coba lagi cari waktu dan ini tidak akan di bisikers tapi kita akan buat workshop mungkin ya bagaimana pelatihan coklat. Nanti kita akan buka pengumumannya kapan di mana. Sudah ada salah satu narasumbernya. Narasumber sudah siap. Sudah pasti. Dan kita linkkan dengan semua pihak yang terkait, kode instansi dinas dan sebagainya sehingga bisa, karena apa yang disampaikan Pak Parman tadi berkaitan dengan pasokan dari bahan baku itu menjadi satu poin tersendiri, production, consumption, distribution. Jadi kita bermasalah saya rasa besar ini di productionnya. Jadi production dalam artian bahan bakunya. Kalau production bahan jadi seperti ini saya lihat sudah cukup bagus tadi. Tapi ketika bahan baku, itu mungkin menjadi salah satu poin yang kita. Kebetulan topik kita hari ini sangat erat sekali dengan warna bajunya Pak. Oh, berarti nanti kalau kita bicara yang kopi nanti Kita ganti lah bajunya. Betul, kita lebih kalau kopi ini menarik juga kopi sini Pak. Di sini kita kopi ya. Baik, bisikers. Jadi memang ini pembicaraan yang luar biasa dan pengalaman dan hasil penelitian kita melihat ada 5K isu dari pengembangan UMKM atau IKM. 5K, kualitas, kuantitas. Kadang-kadang kualitasnya bagus, kuantitas tidak bagus, terbukti tadi ya. Atau kebaliknya, kuantitasnya bisa, kualitasnya nggak standar. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Kemudian kali berikutnya kita bicara tentang kapasitas, kemampuan, kapabilitas. Tadi ya, diajarin, setelah diajarin baru tahu. Yang keempat itu bicara tentang kemasan. Kadang-kadang udah cantik semua, tapi kemasannya tidak menjual, sehingga brandingnya nggak tertanam. Tapi ini bagus sekali. Nah, ini udah oke kan? Iya. Nah, terakhir yang memang repot adalah konsistensi. Konsistensi. Kadang-kadang semua udah bagus, tiba-tiba nggak konsisten, naik turun gitu ya. Nah, jadi dengan 5K ini kita bisa melakukan review terhadap produk-produk kita. Apakah dari 5K ini sudah bisa kita overcome tantangan-tantangannya. Tapi nanti BI dan IC selalu hadir untuk selalu menemani UMKM agar terus naik kelas. Dan nggak hanya naik kelas, lulus, wisuda gitu ya. Ada bosan kita kalau naik kelas terus ya. Kapan lulusnya gitu ya. Baik, siap?
kita tutup ya bisik kali ini. Oke. Bisikers, selamat ketemu lagi Di Bisik BIC, sharing informasi dan kebijakan.